Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trace Hunter. Mohon maaf kalau selama ini saya tidak membuat video tentang seputaran senapan angin uklik. Ya, dikarenakan saya belum ada waktu. Mungkin masih sibuk ya. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk menjadikan senapan kita senapan yang berpower besar, atau dikatakan senapan sudah upgrade tabung atau tabung receiver. Jadi begini, di sini ada tabung receiver, ini punya saya, ini dari senapan uklik saya. Awalnya tabung ini berukuran 6 cm. Itu diukur dari sini ya, diukur dari mulai dari pembatas ini sampai ke sini. Coba kita ukur ya. Nah, ini sekarang kita ukur mulai dari sini sampai ke sini. Ini sudah menjadi 5 cm. Awalnya 6 cm. Awalnya di sini 6 cm. Nah, setelah saya potong menjadi 5 cm. Yang pasti powernya akan lebih kuat, lebih padat anginnya dibanding dengan yang masih panjang. Jadi bagaimana caranya untuk memotong tabung ini, dan di sini ada skemanya. Oke, saya akan jelaskan begini. Di sini tabung receiver, ini klep pompa, ini klep pompa, ini rumah klep pompa, ini as stang, as klep pompa ini. Nah, jadi bagaimana caranya memotong ini menjadi 1 cm? Nah, perlu kita ketahui. Jadi sebelum memotong ini, terlebih dahulu kita lihat derat yang di dalam ini. Nanti coba kita buka. Ini contoh. Terlebih dahulu kita lihat derat ini. Biasanya kalau yang masih standar itu deratnya banyak sampai ke dalam, mungkin bisa 1,5 cm. Jadi kita lihat dahulu banyaknya derat ini sampai berapa kedalamannya. Jadi kita bisa ambil 1 cm, kita ambil 1 cm. Nah, contohnya gini, ambil 1 cm dari sini ke sini, nah 1 cm. Nah, kita potong. Tuh, kita potong. Kira-kira kalau dipotong 1 cm, apakah derat dalam ini masih dapat? Kalau dia tidak dapat 1 cm, berarti kita naikkan mungkin jadi 1/2 cm. Nah, begini. Nah, kita 1/2 cm di sini, kita potong di sini. Ya, bagi teman-teman di sana yang ada tempat pembubutan membuat derat, ya mungkin bisa dibuat derat lagi lebih dalam, lebih banyak.
Tapi kalau di sini ya nggak ada tempat untuk membobot drat. Setelah ini dipotong, kita potong, kemudian bibir dari diameter ini kita buat tirus menggunakan bor. Gunanya untuk dudukan seal ini, o-ring ini. Jadi jangan dibuat rata. Jadi ditiruskan. Ditiruskan untuk dudukan seal ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau setelah kita potong pendek menjadi 5 cm, nggak perlu lagi kita masukin sesuatu di dalam ini untuk memadatkan tabung angin ini di dalam ini. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan benda hujannya untuk memadatkan angin di dalam tabung ini. Jadi dengan 5 cm dengan ukuran tabung UD25 itu sudah membuat angin menjadi padat. Setelah dipotong, begini. Misalkan ini. Nah, ini masih standar. Ini tabung receiver. Ini yang masih standar, misalkan 8 cm. 8 cm. Setelah dibuang 1 cm akan menjadi 7 cm. Dengan adanya ini menjadi pendek, setelan pompa di sini akan ada ruang 1 cm. Ini ruang hampa 1 cm karena si tabung ini posisinya sudah mundur dari yang standar. Nah, begini. Setelah dipotong 1 cm, ya pasti otomatis mundur 1 cm. Jadi pertanyaannya, Bang, kenapa kalau misalnya ini mundur 1 cm, klep pompa ini tidak akan ngepres ke sini? Nanti ada ruang. Memang benar, di sini ada ruang. Setelah ini mundur sudah 1 cm, di sini ada ruang. Kita setel ini. Kita setel baut as pompa. Kita setel, kita mundurin. Mundur. Dan ini turun. Yang pasti dari sini ke sini menjadi panjang. Oke, sudah kita turunin dan ini sudah mentok di permukaan tabung receiver. Begitu dipompa, pompa diangkat, Bang, kok nggak dapat di lubang angin? Kok nggak ngisep di lubang angin? Memang benar, kalau sudah kalau sudah panjang, begitu diangkat pompa, ini klep ini tidak dapat di lubang angin, jatuhnya di sini kemungkinan. Nah, di sini kemungkinan. Jadi tidak bisa mengisap angin atau mengisap udara dari luar.
Bagaimana caranya? Caranya begini. Saya ambil senapan saya. Nih. Caranya gimana? Caranya begini. Nah, ini stang pompa. Nah, ini saya kurangin. Ini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini saya kurangin. Nah, ini dikurangin. Tujuannya apa? Jadi yang standarnya jadi begini. Set mentok di sini. Biar ini bisa naik lagi dan ini bisa mengisap udara dari luar melalui lubang angin, kita pampas di sini. Nih, kita pampas. Ya, kita ukur kira-kira seberapa agar AC ini bisa naik dan posisi klep pompa ini bisa setara dengan lubang angin dan bisa mengisap angin dari luar. Jadi kita pampas menggunakan gerinda. Kita pampas, tapi jangan terlalu dalam, kira-kira aja. Setelah dipampas, yang tadinya begini, mentoknya di sini, nih mentoknya di sini, setelah dipampas dia bisa naik lagi. Nih, setelah ini naik full ke atas mentok, setang as pompa ini bisa naik full. Jadi yang tadinya di sini dia bisa naik sampai sini. Nih. Jadi si klep ini posisinya di atas lubang. Jadi bisa mengisap udara. Setelah ini dipotong, yang tadinya ukuran angin ini dari receiver, ini yang standar ya, ini yang standar. Ukuran dari sini ke lubang angin, misalkan ini 7 cm. Setelah kita potong menjadi 8 cm. Mulai dari sini sampai ke sini menjadi 8 cm. Berarti kita ada peluang tambahan angin 1 cm. Untuk 1 kali pompa kita mendapatkan 1 cm. Kalau 4 kali pompa 4 cm. 5, 6 kali pompa mendapatkan 6 cm. Kan sudah lumayan, 6 cm bisa memadatkan tabung receiver ini yang ukurannya dari 6 tadi menjadi 5 cm. Jadi nggak perlu lagi kita memasukkan sesuatu di dalam ini agar lebih padat, tidak perlu lagi. Dengan penambahan jumlah angin ini akan membuat tabung receiver ini menjadi lebih padat dan yang pastinya powernya akan bertambah. Mungkin itu istilahnya membonsai tabung receiver. Nah, beginilah caranya. Kedua, di bagian sini, bagian as, di bagian aspen ini, di sini saya buat seperti kubah ya, kubah. Jadi ini awalnya yang standarnya ini rata, lubang ini rata.
setelah saya upgrade ini menjadi saya buat menjadi kubah, jadi biar gampang melepas angin yang di dalam tabung ini, biar gampang lepasnya. Saya kira sampai di sini mungkin teman-teman paham ya dengan penjelasan saya, dan ini skemanya. Bagi teman-teman yang ingin membuatnya ya silahkan, tapi kalau yang masih ragu-ragu ya jangan, karena ya mungkin ini terlalu ekstrim. Tapi kalau kita hobi otak-atik senapan ya beginilah jadinya. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman di rumah sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.